Di antaranya kalau Allah di atas berarti Allah di tempat. Padahal dahulu Allah ada tanpa tempat. Benar, kita sepakat, ya. Kita sepakat bahwasanya Allah dahulu ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Rasulullah bersabda, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairahu." Dahulu Allah sendirian, tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun bersama Allah. Berarti tidak ada tempat, berarti tidak ada tempat. Kemudian mereka tambah dalam lafaz tersebut, wa huwal an ala ma kana alaihi, ala ma kana alaihi, dan dia sekarang sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya di zaman azali. Maksud mereka, dia sekarang juga sebagaimana sebelumnya di zaman azali, sama-sama tidak bertempat. Maksud mereka demikian. Bagaimana bantahannya? Saya ulangi syubhatnya, ini sering didengung-dengungkan oleh mereka. Kata mereka, kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ahu wa lam yakun ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama dia. Allah tidak bertempat. Kita sepakat, Allah dulu tidak ada tempat bersama Allah. Kemudian mereka riwayatkan lagi, wa huwal an ala ma kana alaihi, dan dia sekarang seperti dahulu. Berarti dahulu tidak punya tempat, sekarang juga tidak punya tempat. Baik. Kita bantah dari sisi pertama. Sisi pertama, ya. Tambahan tersebut hadis palsu. Yang mana maksudnya yang ini? Yang ini hadis palsu. Ini. Ini hadis palsu. Tidak pernah Nabi pernah ngomong begini. Oleh karenanya kalau kita mau ngambil zahir daripada hadis ini, dan Allah sekarang seperti dahulu, berarti nggak ada yang diciptakan dong. Kalau Allah dahulu sendirian, kemudian tanpa tempat, tanpa sesuatu pun, tanpa makhluk, dan sekarang dia tidak berubah, berarti tidak ada makhluk harusnya. Kalau kita ambil dari hadis ini, berarti tidak ada makhluk. Bukan hanya berkaitan tempat, semua makhluk juga tidak ada berarti. Ya. Jangan ditafsirkan hanya masalah tempat. Dulu Allah sendirian, sekarang seperti dahulu, berarti ya tidak ada perubahan. Berarti dulu tidak ada makhluk, sekarang juga tidak ada makhluk. Ini dari sisi sanad hadisnya palsu, dari sisi makna juga, dari sisi makna juga tidak benar. Baik, azan dulu. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Pertama, bantahannya satu ya, hadis tersebut palsu ya. Kemudian kedua, dari sisi makna juga bisa dipahami tidak benar, zahirnya tidak benar. Sisi makna zahirnya juga tidak benar. Maka zahirnya bisa jadi zahirnya sebagaimana Allah dulu sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Ya dong, jangan diartikan sebagaimana Allah dulu sendiri tanpa tempat, ya. Sekarang juga tanpa tempat. Pembahasan Allah dulu sendirian, bukan hanya tanpa tempat, tanpa semuanya, tanpa tempat, tanpa yang lain, tanpa makhluk. Ya, kalau kita ambil zahirnya, dulu Allah begitu, sekarang begini juga, berarti Allah dahulu tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk, dan itu tidak benar. Sekarang makhluk begitu banyak. Kemudian yang kedua, zahir ini dijadikan dalil oleh zahir ini dijadikan dalil oleh hululiyah atau ittihadiyah. Ibnu Arabi. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa makhluk, sekarang juga tanpa makhluk. Berarti sekarang ini ada makhluk, berarti makhluk yaitu Allah juga. Saya ulangi logikanya. Kata mereka, dulu Allah sendirian tanpa ada sesuatu. Sekarang Allah tidak berubah seperti dahulu. Nah, sekarang kita lihat makhluk banyak. Berarti makhluk itu ya Allah juga, sebagaimana dia dahulu di zaman azali. Bayangkan zahirnya bisa disimpangkan maknanya. Ya. Ini yang bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, ya. Yang ketiga, ya.
Dan ini bantahan Imam Ahmad dalam kitabnya. Ini saya nukil bantahan Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitabnya Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Ya, bantahannya begini. Allah Subhanahu wa taala dulu sendirian, kita sepakat. Allah sendirian tidak ada makhluk. Taib, setelah Allah sendirian, kemudian Allah ciptakan makhluk. Logikanya dulu Allah sendirian. Allah dulu sendirian di zaman azali tanpa makhluk, tanpa tempat, tanpa apa-apa. Lalu Allah mencipta. Mencipta makhluk, di antaranya langit, arsy dan lain-lainnya. Setelah mencipta makhluk, maka tatkala Allah mencipta makhluk ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Perhatikan di sini penting sekali agar kita paham. Tatkala Allah menciptakan makhluk, jadi Allah sendirian, Allah menciptakan makhluk. Tatkala menciptakan makhluk ada tiga kemungkinan. Yang pertama, Allah ciptakan makhluk dalam dirinya, dalam zatnya. Yang kedua, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya. Lalu Allah masukkan dalam zatnya. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk di luar zatnya, lalu tetap di luar zatnya. Ini tiga kemungkinan. Tidak ada kemungkinan keempat secara akal. Ya. Waktu Allah menciptakan makhluk, kemungkinan pertama Allah menciptakan makhluk dalam zatnya. Mungkin nggak mungkin. Kalau Allah ciptakan dalam zatnya, kita ambil pendapatnya Ibnu Arabi. Berarti Allah makhluk dalam zat, kita sekarang dalam zat Allah. Berarti rumah saya dalam zat Allah, antum dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Ini kekufuran. Inilah pendapatnya Ibnu Arabi. Langsung. Allah ciptakan makhluk dalam zatnya. Yang kedua sama. Allah menciptakan makhluk di luar zatnya, dan Allah masukkan dalam zatnya. Kembali lagi kepada pendapat Ibnu Arabi. Tidak mungkin. Berarti Allah yang makhluk ya Allah. Berarti makhluk dalam zat Allah. Ini tidak mungkin. Tinggal yang ketiga ini yang benar. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ciptakan makhluk di luar Allah, dan Allah biarkan makhluk di luar tersebut. Dan Allah di luar makhluk, berarti Allah maha tinggi. Berarti Allah di luar makhluk. Allah di luar makhluk, di luar alam semesta. Bukan di dalam alam semesta. Berarti Allah maha tinggi. Allah maha tinggi. Gampang sekali logikanya. Ya. Makanya semua ketinggian ke arah luar. Ya. Ke arah luar. Semakin ke arah luar berarti semakin tinggi. Bukan berarti Allah butuh tempat. Makhluk itu sangat kecil. Ya. Maka kita bantahan berikutnya. Bantahan keempat. Ya. Allah di atas tidak melazimkan butuh tempat. Butuh tempat. Allah tidak melazimkan. Berarti Allah di atas tempat kecil. Gimana mau menaungi Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Mereka tidak menguat Allah sebagaimana mestinya, sementara bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dalam genggaman dilipat oleh tangan Allah. Alam semesta itu kecil dibanding Allah. Allahu Akbar. Gimana Allah di luar butuh tempat? Tempat apa? Allah nggak butuh tempat. Allah di atas bukan berarti Allah dinaungi oleh tempat. Allah di luar alam. Semua tempat yang kita bayangkan, ruang hampa, semuanya termasuk dari alam. Allah dahulu sendiri tidak butuh tempat, dan sekarang Allah ciptakan makhluk pun Allah tidak butuh kepada makhluk tersebut, dan Allah di luar alam semesta. Allah tidak butuh tempat. Jadi Allah di atas tidak melazimkan, ya, Allah butuh tempat. Dan ini yang dipahami. Hal ini dipahami oleh Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad berpendapat ini dari Imam Ahmad. Kemudian dipahami oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari yang mereka ngaku-ngaku pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari, ternyata dia mengatakan Allah di atas. Dan ini dalam seluruh buku-bukunya. Dalam buku Al-Ibanah. Dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sagar. Kemudian dalam kitabnya Maqalatul Islamin.
Subhanallah, mereka buka seluruh buku Abul Hasan yang ada sampai kepada kita, semuanya mengatakan Allah di atas. Dan ini juga dipahami oleh Ibnu Kullab. Al-Kullabiyah, Ibnu Kullab juga menyatakan bahwasanya, mungkin nanti saya nukil perkataannya, dia mengatakan Allah dahulu tanpa tempat dan Allah sekarang tidak butuh tempat dan dia di atas. Jadi jangan menggambarkan kepada orang bahwasanya kalau Allah di atas berarti Allah butuh kepada tempat, berarti Allah terbatasi oleh tempat. Itu semua logika Anda, jangan Anda paksakan kepada orang. Bagaimana dengan logika yang salah tersebut kemudian kita menolak ratusan dalil? Ya, nggak bisa kita tolak ratusan dalil. Ya, ini yang paling sering mereka jadikan dalil ya. Baik. Tolong dihapus kalau sudah.